Pak Irwan tenis, Pak Irwan tenis. Ada apa sebenarnya Bapak? Juara-juara kita yang lama kayak Yustisio Tarik, Suharyadi, Wina, Angelique, Yayu Basuki gitu. Itu kan sebenarnya mereka bisa melatih dengan baik. Dan bukan soal duit, soal pride. Obrigado, obrolan rileks, gado-gado. Jumpa lagi dengan Topan di episode terbaru Obrigado. Hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, seorang tokoh bisnis sekaligus pemilik perusahaan produsen jamu dan obat herbal modern terbesar di Indonesia. Sudah hadir bersama kita Bapak Irwan Hidayat. Halo Bapak, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk Obrigado Bapak. Dan hari ini kita sudah menyambangi Bapak ini di House of Jamu Sidomuncul. Terima kasih sekali lagi Bapak. Sama-sama. Pak Irwan, ini kan kalau saya cek di media online terutama Bapak ya, itu dari akhir tahun lalu 2023 sampai dengan bulan ini, itu tuh pembicaraannya Pak Irwan tenis, Pak Irwan tenis. Iya memang. Ada apa sebenarnya Bapak? Ya saya ini penggila tenis gitu. Terus saya tahun lalu saya mikir apa ya yang bisa untuk Sidomuncul bisa lakukan untuk olahraga gitu. Nah, kemudian saya mikir milih apa ya? Kalau badminton sudah ada Jarum. Ya, bola bukan cuma Jarum, ini banyak sekali pengusaha yang masuk di olahraga badminton itu. Yang kedua, bola lebih banyak lagi. Ya, klub-klubnya sudah hebat-hebat ya. Salah satu yang saya pikir tenis saja. Karena tenis ini saya ini kan suka tenis. Saya ini gila tenis gitu. Dari 55 tahun saya main tenis. Dan selama 55 tahun mainnya tetap jelek. Tidak bagus. Tidak bagus. Jelek lah saya main. Tapi terus yang kedua, saya pikir itu aja lah. Saya kepengen pada suatu saat nanti di negeri yang penduduknya 276 juta ini ada beberapa orang yang masuk jadi juara di Grand Slam, di Australian Open, French Open, Roland Garros, di Wimbledon dan US Open dan di manapun. Sekarang kan ada sudah Aldila Suciadi, Yanis Chen, Priska, yang dulu-dulu ada Yayu Suharyadi, ada Angelique Wijaya, Wina Prakusa, sudah banyak. Tapi kan tidak ada yang jadi juara Grand Slam. Makanya saya pikir ya udahlah dengan cara begini saya ingin bersama dengan bisnis saya jamu, saya ingin membuat iklan yang temanya itu tenis. Gitu. Kita mundur sedikit nih Pak Irwan. Kenapa jatuh cintanya ke tenis, Pak? Bukan olahraga yang lain? Oh ya itu 55 tahun yang lalu papa saya ini sama teman-temannya nonton tenis di Semarang gitu. Saya sering ikut gitu. Ya nggak tahu ya, menurut saya takdir aja kalau saya senang tenis. Dan selama 55 tahun saya nggak pernah pindah dari olahraga. Wow. Meskipun jelek. Tapi nggak pernah pindah. Yang penting kan number one is tetap setia pada olahraga ini. Jadi kalau Sobat Obrigado ini, kalau kita sebutnya Sobat Obrigado nih teman-teman kita penonton kita. Sobat Obrigado pengen tahu Pak Irwan tuh latihan seminggu berapa kali Bapak? Oh saya kalau sekarang seminggu ya cuma 2 kali. Cuman ya 2 kali. Kalau dulu tiap hari, sehari ada yang 2 kali. 2 kali itu udah banyak loh Pak itu. Enggak. Yang banyak itu mestinya harusnya itu tiap 2 hari sekali. Tiap 2 hari sekali. Ya, tapi teman-teman saya cuma latihan 2 kali, Sabtu Minggu ya saya cuma ikut itu. Tapi tenis itu bagus, fun. Fun ya Pak ya. Karena jangan-jangan ini menjadi resep buat Pak Irwan ini, awet muda, panjang umur. Karena barusan ini kan ada penelitian terbaru Pak mengenai
orang itu umur panjang yang bergelut di olahraga dengan raket itu katanya umurnya panjang. Ya, because tenis make everybody happy. Ya, tenis, golf itu membuat orang happy. Siapa idolanya, Pak? Itulah saya. Iya. Oh, kalau pelatihnya apa ya? Nick Politeri. Pemainnya, Pak? Kalau pemainnya Ali Selim. Ali Selim ya. Kita ntar ngobrol. Ali Selim karena ini kan Ali Selim ini kan endorsernya Tolangin. Duta Tolak Angin, Pak. Iya dong. Oke. Ali Selim. Siap. Nanti kita bahas Ali Selim nanti, Pak. Ya. Sama itu bajunya tuh Indonesia Tennis Lover Association. Kita bahas nanti. Ya. Sobat Obrigado. Bapak sendiri ngeliat bagaimana sih sebenarnya perkembangan olahraga tenis di Indonesia? Ya, kalau olahraga tenis tuh yang saya lihat ya, peminatnya dikit. Oke. Ini dikit. Salah satu kalau dari pengamatan saya, karena sulit orang main tenis. Main tenis itu sulit untuk mencapai sesuatu gitu. Jadi itu yang membuat tidak berkembang. Dan lapangannya tidak ada. Kayak lapangan, Pak. Fasilitasnya tidak ada. Tapi fasilitas itu tidak menyalahkan fasilitas ya. Yang penting penggemarnya dulu baru ada banyak, baru fasilitasnya nanti akan dibuat. Nanti kalau fasilitas dibuat nggak ada yang main tenis juga percuma. Iya ya. Mau pasir semua ya. Apalagi sekarang kan tiba-tiba tenis meledak ya, Pak ya. Nah itu salah satu, menurut saya salah satu yang bisa membuat tenis itu maju adalah bagaimana memotivasi orang Indonesia itu main tenis. Ya kan kemarin ada toh mendadak tenis, Raffi Ahmad sama Desta. Ya. Terus banyak pesohor-pesohor main tenis seperti Luna Maya. Ini Luna Maya birthday-nya aja mau dirayakan dengan pertandingan tenis. Wow. Ya, jadi itulah yang membuat karena tenis itu jangan dibuat bahwa nanti kalau main tenis mau jadi juara. Main tenis itu pertama untuk hatinya happy. Kedua, tenis itu adalah modal sosial. Supaya bisa mencari nafkah. Terus tenis itu jadi lifestyle, ya toh. Jadi kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di antara kalau yang main banyak, nanti fasilitas tenisnya dibuat banyak. Kemungkinannya untuk jadi juara lebih banyak daripada kalau nggak ada yang main. Benar banget, Pak. Iya. Nyambung dari situ, Pak. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa sih, Pak, tantangan untuk mencetak pemain tenis Indonesia berskala internasional, prestasinya internasional itu? Menurut saya pemain tenisnya yang suka tenis harus banyak. Oke. Harus banyak. Misalnya contoh sekarang yang masuk ke training center untuk tenis, misalnya petenisnya yang suka 1 juta. Okay. Nah, kalau yang suka 50 juta kan kemungkinannya untuk jadi juara lebih banyak. Benar ya, Pak ya. Karena saya baca salah satu artikel tuh bilang bahwa di Amerika aja yang memang mencetak pemain tenis banyak itu 6% penduduknya itu main tenis. Sedangkan Indonesia itu 0,0007 mungkin, Pak. Iya, setuju. Nah, jadi kalau pemain tenisnya banyak, opportunity-nya banyak. Kayak contoh aja lah, kalau university yang misalnya diterima 10.000, yang daftar 100.000, atau SMA gitu ya, sekolah SMP yang diterima 100, yang daftar 20 kali lipat, pasti pintar-pintar muridnya. Ya. Jadi opportunity-nya lebih banyak kalau banyak peluang. Ada lagi selain itu, Pak? Mungkin dari segi apa? Mungkin motivasi? Enggak, nomor satu tuh mesti banyak yang suka main tenis. Mesti dikasih tahu bahwa tenis itu pertama bisa untuk mencari nafkah, menjadi modal sosial, untuk pergaulan, untuk mencari pekerjaan. Networking, Pak ya? Ya. Yang ketiga, sehat. Yang keempat, punya teman banyak. Nah, kemungkinannya kan untuk jadi juara kan banyak kalau gitu. Jadi orang main tenis harus jadi juara. Ya udah putus asa dulu, belum main aja udah putus asa, masuk aja udah beratnya setengah mati. Harus dirubah konsepnya. Oke.
mindsetnya diubah juga. Ya, tenis itu bukan untuk menjadi juara. Untuk tadi 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin masih banyak yang lain. Baik, Pak. Nah, Pak Ridwan, kalau kita tadi bahas mengenai gimana bisa jadi juara, saya mau tarik sedikit mundur deh dari pandangan Bapak lama, lalu 55 tahun nih Pak di tenis. Kalau Bapak melihat bagaimana sih untuk melahirkan tenis Indonesia ini, karena kita pernah kemarin sempat ngobrol di awal Bapak ya, Bapak bilang bahwa perlu motivasi yang tinggi, kemudian mungkin determinasi Pak ya yang terlalu tinggi. Itu sejauh mana Bapak melihat misalnya untuk atlet Indonesia gitu? Ya, saya rasa itu tadi. Yang penting harus banyak orang yang suka main tenis. Dan itu harus digerakkan oleh banyak hal, banyak cara, seperti kalau yang dilakukan Raffi Ahmad dan teman-temannya, Desta, ya. Terus dia membuat tenis itu bukan yang serius gitu. Jadi fun. Terus kemudian harus ada orang yang menyadarkan bahwa kalau kita ngajari anak kita tenis atau cucu kita main tenis, itu sebenarnya memberi modal kepada anak-anak. Sama seperti kalau kita ngajarin mereka harus bersekolah. Ya. Itu dia bisa mencari kehidupan. Nah, dari tenis dia juga bisa mencari kehidupan. Dia bisa networknya banyak, dia bisa ngajar, jadi coach, jadi trainer. Seperti nyanyi lah. Iya Pak ya. Nyanyi itu mungkin tidak termasuk modal. Orang kalau kita punya anak kan yang pertama mesti sekolah, mesti S3, S4 gitu, misalnya ya. S4 tidak ada kali. Tapi yang paling penting itu adalah kita itu memberi modal sosial ya. Di sampai sekolah itu ada tenis, golf, ada main badminton ya, terus nyanyi. Itu modal sosial dan itu harus digalakkan. Kita harus ngajarin anak-anak kita itu seperti itu. Belajar nyanyi, belajar tenis gitu. Pak Irwan sendiri merasakan sendiri ya manfaatnya Pak ya? Loh iya, saya cuma lihat aja orang kalau pinter tenis terima di sekolah dimanapun. Ya, kalau pinter tenis dia bisa kerja. Karena perusahaannya butuh pemain tenis. Ya, dia juga bisa ngajar. Ya, kalau penghasilannya pemain tenis, pelatih tenis juga belum tentu. Dikit. Misalnya dia ngajar per jam 500.000. 3 jam 15.000. 1.500.000. Wah, kali-kalian saja saya bodoh ya. 1.500.000. Sebulan 30 juta. Coba kamu S1, S2, S3. Ya itu, dan sehat. Ya menurut saya harus ada pencerahan bahwa tenis itu bisa membuat orang itu mencari nafkah di dalam hidupnya. Nah, kalau dari Pak Irwan sendiri kita, dari segi turnamen Bapak melihat bagaimana turnamen tenis? Karena kan dulu kita masih sempat lihat kalau di Bali ada satellite itu ya Pak ya, competition kayak gitu. Nah, sekarang ini gimana? Loh, nanti ya kalau semua main tenis, itu nanti tumbuh kreativitas. Misalnya gini, sekarang banyak asosiasi dokter ATMI, Asosiasi Tenis Medik Indonesia. Tiap tahun 2 kali ngadain pertandingan. Ini kemarin ada asosiasi profesor pencinta tenis. Ada ya. Tempat saya Galatama. Ya, Galatama itu tenis yang ada bettingnya, milih kiri pak kanan. Gitu ya. Mainnya bukan cuma nanti ada pertandingan 3-on-3. Wah, kan biasanya 2-on-2, double, single. Ini 3-on-3. Jadi kita, menurut saya nanti kalau pemainnya banyak, itu muncul kreativitas yang membuat pertandingannya banyak. Terus kemudian banyak pengusaha yang buat lapangan tenis. Seperti saya juga buat. Ada lagi di Bali. Itu siapa teman saya, temennya anak saya buat di Bali. Di Jakarta ini kan juga banyak. Ada yang buat 3, 5, 3. Saya juga lagi buat di Ampera 2 di
Semarang saya buat 6 lapangan tenis. Termasuk salah satu lapangan Jadi terbesar ini. digerakkan seminar rupa. Kalau soal pertandingan itu otomatis nanti banyak. Bukan cuma pertandingan yang serius gitu ya. Ya. Tapi harus dimulain dengan apa saja, pokoknya tenis. Apa saja. Berarti kalau saya bisa rangkum tadi, orang-orangnya itu harus banyak dulu, Bu. Iya, yang seneng tenis harus banyak. Bagaimana memotivasi, menggerakkan itu untuk pemain pencinta tenis itu banyak. Kalau pencinta tenisnya banyak, nanti lapangan tenisnya dibuat di mana-mana. Lalu sekarang kan enggak, lama-lama dikurangi. Di Senayan yang dikurangi. Iya. Dulunya kan ada gravel segala, sekarang dikurangi. Efek dominonya banyak, Pak ya? Ya pasti menurut saya. Baik. Pak, salah satunya kita pernah ngobrol, Pak, dan beberapa kali juga saya lihat di media-media online, salah satu bentuk yang juga Bapak bilang bahwa untuk memajukan tenis Indonesia itu dalam bentuk partisipasi semua pihak. Ya, iya. Salah satunya sudah diambil langkah oleh Bapak untuk terjun di dunia tenis. Seberapa jauh pentingnya itu, Bapak, partisipasi itu? Oh, penting sekali, karena pemerintah itu ya sebagai regulator, kayak kalau sekarang di sini diwakili PLT sama KONI ya. Ya. Itu menurut saya dia cuman kalau pemainnya banyak, dia akan mengkoordinir lebih banyak orang. Kemungkinannya jadi juara lebih banyak. Tapi kalau pemainnya dikit, ya nggak bisa. Jadi pilihan juaranya kecil sekali. Maka itu kalau ada partisipasi masyarakat yang membuat suka tenis, terus kemudian membuat lapangan tenis, membuat pertandingan-pertandingan sendiri, asosiasi dokter, profesor, perguruan tinggi, asosiasi mahasiswa, itu yang akan memberi kontribusi kepada perkembangan tenis di Indonesia. Dan menurut saya itu yang paling penting, partisipasi masyarakat. Maka itu salah satu yang menurut saya harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu mengkoordinir gitu semua yang berpartisipasi itu ya diberikan, didekati, dikumpulkan, kemudian dikoordinasi supaya saya sendiri ini buat ini apa? Indonesian Tennis Lover. Belum ada. Saya cuman cita-citanya buat ini. Nanti kalau lapangan tenis saya mau diresmiin, saya mau buat ini. Mantap. Iya. Oke, Pak. Jadi bukan Persatuan Tenis Indonesia, pencinta tenis. Iya, pencinta tenis itu nanti menjadi supporternya PLT. Ya, menarik. Nah, Pak, terkait dengan induk-organisasi, kan kemarin Pak Nurdin Halid kan sudah terpilih sebagai ketua pengurus pusat PLT ini. Bagaimana Bapak melihat? Oh, kalau saya sih cocok ya Pak Nurdin Halid ya. Orang bilang ketua PLT itu nggak bisa apa-apa. Ya nggak bisa apa-apa karena nggak ada partisipasinya. Tapi kan sekarang idenya kan sudah ketemu. Bagaimana menggerakkan orang mencintai tenis. Idenya itu. Loh, kalau partisipannya banyak, nanti PLT-nya juga maju. PLT itu bisa berbuat sesuatu. Tapi kalau Pak Nurdin menurut saya orang yang cocok. Karena dia kan politisi gitu ya. Ya memang seorang itu mesti seperti itu. Karena apapun juga tenis itu butuh sponsor. Nggak bisa nggak ada sponsornya. Nah sponsornya kalau dia seorang politisi, dia bisa bekerja sama dengan pemerintah. Ya, coba kalau orang biasa gitu yang jadi ketua umum itu belum tentu bisa juga. Pokoknya kalau nggak ada penggemarnya, nggak bisa menggerakkan orang-orang main tenis, nggak mungkin majulah tenis tuh. Nggak mungkin. Udah kayak gini terus. Ketuanya siapapun percuma. Orang yang paling hebat di Indonesia sekalipun jadi ketua umum juga nggak bisa apa-apa. Tapi kalau Pak Nurdin, ya saya percaya ya sudah. Ya dia yang terbaik. Saat ini terbaik. Ya. Tapi memang yang dibutuhkan adalah bottom up ya Pak, partisipasi. Iya, menggerakkan ini loh. Semua orang suka tenis bagaimana? Seperti semua orang suka sepak bola.
Nah kalau sepak bola nggak maju, itu kan karena sementara ini orang Indonesia itu kan banyak yang kecil-kecil gitu loh. Jadi ini kan olahraga yang body contact. Dibutuhkan yang 180, 185. Ya kalau 180 sama terus pilihannya orang yang tinggi-tinggi juga saat ini masih sedikit. Ya, stunting aja masih berapa? Masih banyak yang stunting. Itu kalau satu saat yang stunting 10% apa berapa persen saya nggak tahu ya. Kalau dia nggak stunting semua itu kan termasuk salah satu Modal. pilihan. Kemungkinan mereka jadi pemain olahraga. Kalau tenis kan tidak body contact. Ya. Menurut saya masih cocok lah. Masih cocok sementara ini. Habis 10 tahun lagi kalau GDP kita meningkat, terus kemudian gaya hidupnya makan protein banyak gitu, saya rasa apa aja cocok. Olahraga apa aja cocok. 276 juta masa nggak ada? Masa nggak ada untuk cetak juara Grand Slam ya Pak ya? Iya. Pak sebentar Pak Irwan, saya agak sedikit tergelitik nih. Tadi terkait dengan stunting tadi, ataupun juga ini pertanyaannya gini Pak. Kalau ada orang bilang, enggak tenis mahal. Kan selama ini kan mungkin saya sebagai orang awam sih pasti bilangnya, wah mahal untuk kelas tertentu. Nah itu gimana kalau dari Pak Irwan menjawabnya Pak? Enggak lah, menurut saya memang dibandingin kalau bola ya butuh lapangan lebar sekali, ya toh. Iya. Kalau badminton dibandingin badminton juga mahal loh. Itu koknya itu kan mahal. Itu kalau orang udah advance ya, dia main baru sekali 1-0, 2-0 itu ganti. Kalau tenis tuh bolanya sampai gundul masih dipakai terus. Iya benar. Masih dipakai terus. Ya enggak lah, kalau menurut saya enggak. Tidak semali. Tapi yang pasti tenis itu sulit dulu. Tapi kalau sekarang tenis enggak sulit. Kenapa? Karena kita itu ada tekniknya. Satu. Kedua, kita bisa lihat di YouTube itu orang ngajar tenis. Jadi kalau kita tuh rajin nonton YouTube, lihat bagaimana pelatih asing itu ngajarin mukul, terus kita meraktekin sendiri, menurut saya kemungkinannya untuk improve itu lebih cepat dibandingin dulu. Oke. Ya. Iya. Dari kemajuan teknologi juga, media juga banyak Pak ya. Jadi semua bisa. Iya, kita bisa belajar dari pelatih di YouTube itu. Ya. Sama aja toh. Kita rapat kan bisa Zoom. Iya. Nggak usah. Jangan dibikin susah Pak ya. Iya, jangan dibikin susah. Tapi saya yakin lebih gampang belajar tenis sekarang daripada itu. Nah, terkait belajar tenis nih. Jadi kan selain hobi, sekarang Pak Irwan benar-benar terjun nih ke dunia tenis nih. Dengar-dengar sudah bangun tenis academy nih Pak ya. Wow, saya bangunnya lapangan tenis di Semarang itu udah mulain. Mudah-mudahan nanti fase pertama yang bulan Februari kita udah jadi. Terus di sini di Ampera saya lagi bangun 2 lapangan. Nah, cita-cita saya ini jadi tenis academy. Membuat sekolah tenis. Nah, itu kira-kira kapan Pak mau diwujudkan Pak? Ya nanti kalau lapangan saya di Semarang Jadi ya Pak ya. Sekolah Semarang Tenis Academy misalnya, atau Tentrem Tenis Academy, atau sudah muncul Tenis Academy ya, belum dipilih namanya. Oke. Tapi yang pasti saya kepengen buat Tenis Academy. Kenapa terpikirkan itu Pak? Ya nanti kan marketnya ada, penggemarnya itu sekarang banyak orang yang mau. Apalagi kalau kesadaran orang-orang tua tumbuh ya. Kita mesti kasih modal putra-putri kita itu bukan cuma sekolah, tenis, nyanyi. Kan banyak orang yang mau. Nah itu kan market tersendiri. Ya benar. Itu jadi market nanti, sekolah tenis. Kebayang Pak, mau di-runningnya dengan konsep bagaimana tuh? Kalau pasti kan Pak Irwan udah punya visi ke depan. Ya kalau bayangan saya kalau tenis itu misalnya ini ya, kan banyak sekali ya camp-camp tenis, sekolah-sekolah tenis dari luar. Ya, dari luar yang bahkan ini sekarang kan juga masuk di Indonesia.
di Malaysia, di Indonesia gitu. Tapi kalau misalnya saya nanti berkesempatan mewujudkan impian saya ini, saya akan membuat sekolah tenis yang pelatih-pelatihnya, direkturnya orang Indonesia saja. Banyak kok yang hebat-hebat, juara-juara kita yang lama kayak Yustejo Tarik, Suharyadi, Wina, Angelique, terus sempat tuh Yayu Basuki gitu. Itu kan sebenarnya mereka bisa melatih dengan baik. Sehingga nanti cita-cita saya itu, kenapa sih kok mesti manggil pelatih pakai merek-merek asing gitu. Untuk supaya menarik orang, supaya mau situ toh. Tapi berapa bayarnya? Dan bukan soal duit, soal pride. Ada, bisa enggak pakai mereknya sendiri, pakai tenaga kita sendiri? Saya sih yakin bisa. Buktinya nih yang gampang ya, waktu saya mau bangun hotel, itu juga bilang orang ngomong, wah mesti pakai asing, nama asing. Sebab saya pakai nama Tentrem. Pakai nama Tentrem laku. Kami bisa bersaing, bahkan kami menjadi operator hotel pertama bintang 5 di Indonesia nih ya, operator ya, sebagai operator bintang 5 itu di Alam Sutera. Kan logikanya gitu. Loh ini kalau contohnya itu gitu. Ya. Jadi kalau cita-cita saya pokoknya cita-cita membangun akademi tenis, semuanya yang kerja orang Indonesia, pelatihnya. Anak saya itu dulu pemain tenis, Indrawan Tauhid. Terus dia juga punya teman Paul Sindunata. Itu kan juga Paul Sindunata juga pelatih tenis yang bagus, punya pengalaman. Ya seperti itu. Bisa enggak? Bisa menurut saya. Harus bisa. Apa bedanya? Enggak ada. Tekniknya semua sama. Cuman tidak pede aja. Itu dia. Jadi kalau orang, wah ini kalau sekolah tenis yang orang Indonesia, pakai merek Indonesia, nggak ada yang mau belajar. Enggak menurut saya. Itu harus dihilangkan itu. Harus punya secara logika, bukan keyakinan ngawur ya. Secara logika apa bedanya? Pelatih asing sama pelatih Indonesia sama aja. Ilmunya sama. Cuman dia punya mereknya, semua yang datang dari barat, yang asing, wah ini pasti lebih bagus. Nah, itu salah satu yang harus dihilangkan. Kami sudah buktiin merek Tentrem, kami bisa bersaing dengan baik dengan merek-merek barat. Keyakinannya bukan ngawur, pakai logika aja. Masuk akal enggak ide saya ini? Berarti nanti akademinya bukan hanya untuk anak-anak nanti yang akan dilatih, tapi juga termasuk pelatih juga ada di situ. Oh iya, saya menurut saya yang kalau nanti sekolah akademi ini ada, lapangannya ada, salah satu yang akan saya kembangkan adalah melatih pelatih. Bukan pelatih seperti Paul Sindunata, Wina yang top-top, atau Dedi Prastio yang sekarang di Solo. Itu salah satu pelatih yang hebat, Dedi Prastio itu ya. Tapi saya akan melatih yang di desa-desa atau pelatih-pelatih amatir yang ngajari cuma punya 10 murid yang tidak. Nah, itu bukan untuk ngajarin tapi untuk berbagi gitu. Jadi saya ngumpulin untuk berbagi bagaimana perasaan mereka, apa pengalaman mereka. Kami juga punya teori sendiri. Tapi yang penting adalah bagaimana berbagi dengan pelatih. Kalau dia yang seperti Paul dan yang lain-lain, Wina, berbagi untuk bagaimana kita sama-sama mengembangkan tenis ini. Jadi bukan melatih begitu aja. Kami akan ngajarin bahwa kalau sama pelatih-pelatih itu salah satunya mereka membagikan pengalaman mereka. Kami juga ingin mengemukakan teori-teori kami. Kira-kira begitu. Menarik banget. Ya. Ditunggu banget ini Sobat Obrigado. Tunggu banget ini dan akademinya. Salah satu nanti yang penting itu ya, kalau orang olahraga tenis itu pelatih itu harus rapi, berat badannya enggak boleh overweight. Pelatihnya meskipun bagus kalau
Kalau gendut gimana? Ya toh? Nah, penting, penampilan itu penting. Pakaiannya juga harus bagus. Di bagus itu dibilang, wah mesti mahal. Enggak, ini yang saya pakai, ini kaosnya cuman saya belinya 80.000 nih dari supplier. Harus ngatur makanan, harus pinter ngomong, meyakinkan muridnya. Salah satu kan meyakinkan murid. Iya, itu Pak. Karena kalau murid itu harus diajarin, dimotivasi ya dunia rupa sampai dia tuh nanti semangat. Jadi diajarin 2 jam, dia meraktekin, dia lihat TV, dia lihat shadow tennis. Bayangin, menurut saya ya, juara itu bukan karena pelatih, karena orangnya memang mau menjadi juara, memang mau jadi juara. Dan secara fisik dia memang born to be champion. Tapi the spirit to be champion itu yang paling menentukan. Ya, spirit untuk menjadi juara itu, kalau kita lihat semua yang jadi juara karena semangatnya luar biasa. Catat ya itu, Sobat Obrigado. Spirit di champion, itu yang paling penting Pak ya. Ya, born to be penting supaya sehat selalu, tidak retak tulangnya. Tapi spirit untuk menjadi itu semangat. Nah, itu kan butuh motivator. Pelatih itu harus bisa memotivasi supaya dia niat sekali, gila. Emang kalau sekarang Indonesia kurang? Ya Indonesia saya tidak tahu, saya tidak pernah ngelatih, nggak kenal sama siapa-siapa. Tapi menurut saya kalau sudah ya sudah cukup. Berarti sudah. Cuman yang seneng tenis kurang. Cuma 0,007 apa berapa? Ya, iya. Coba ada 1% aja. Wah. Ya opportunity-nya untuk jadi juara Grand Slam pasti lebih baik daripada sekarang. Iya. Benar sekali ya Pak Irwan ya. Oke. Jadi Pak Irwan, kita balik ke pertanyaan lagi nih soal tadi sempat disebutkan bahwa ada Ali Slim nih. Itu gimana ceritanya itu Pak? Loh ya, Ali Slim itu saya itu kepingin memperkenalkan sembari berbisnis ya, ini konsepnya ya, berbisnis tapi sisi yang lain bermanfaat. Makanya saya pilih olahraga tenis yang tidak sepopuler badminton. Ya, itu satu. Kedua, saya ingin memasarkan tolak angin itu di Eropa. Nah, saya butuh endorsernya ya orang Eropa. Makanya di antara pilihan saya, salah satu itu Ali Selim. Ali Selim itu kenapa saya pilih? Karena dia meskipun tidak juara, dia tetap eksis. Nah, kalau yang hebat seperti yang umurnya 18, hebat, cedera, hilang. Ali Selim kan enggak. Sampai umur 33 tahun, dia masih tetap eksis, ya masih tampil jadi reporter, jadi narasumber di beberapa sport TV di Eropa. Terus kemudian dia juga masih bagus mainnya dan cantik. Ya kan penting tuh. Penting banget. Tampil cantik. Terus kemudian ya kebetulan family name-nya sama saya, Lim. Loh, orang kan mikir kenapa kok enggak yang sekarang lagi 10 ranking dunia. Iya, bukan soal gitu. Kenapa itu? Yang sekarang 10 ranking nanti tahun depan bisa hilang. Kalau Ali Selim kan enggak, dia buktiin. Dia main tenis sejak 4 tahun sampai dia cedera, dia rankingnya juga yang paling the highest-nya 135 ya 2014 ya atau 2000 berapa saya lupa ya. Tapi dia tetap eksis sekarang, muncul di semua media dan jadi berita di mana-mana. Ya itu tadi menjawab ya, kenapa bukan 10 besar Pak ya? Iya, bukan. Apalagi yang bilang, kenapa bukan orang Indonesia atau Pak? Nah itu gimana itu Bapak enggak nasionalis sekarang? Bukan. Saya itu melihat bahwa saya kepengen supaya tolak angin ini dikenal di Eropa. Endorsernya mesti orang Eropa. Tapi orang kan mikir, wah ini kenapa enggak yang ranking 10 atau ranking pertama? Ya yang pertama mungkin sulit ya, karena dia kan biayanya besar juga, mahal. Tapi bukan soal itu.
Dia bisa ranking pertama sekarang, tahun depan hilang juga banyak. Iya. Kalau ini kan enggak. Iya. Jadi Kalau tolak angin itu produk yang established. Makanya kami butuh bintang yang established, yang mapan gitu. Bukan lekang oleh juara 1 kemudian hilang. Ini kan masih ranking 800 tapi masih tampil di mana-mana. Iya. Jadi di lapangan eksis, di industri juga. Iya, dan dia sudah terbukti mapan gitu, established. Oke. Di olahraga ini dia Waktu established. pemilihannya itu bagaimana tuh Pak? Saya penasaran waktu. Pasti ada sekian nama ya Pak ya? Saya kan sering nonton YouTube. Tiap hari kan saya nonton 5 jam, 6 jam. Semua Pak. Salah satu yang karena saya lagi bangun lapangan tenis, lagi masuk sini saya liatin. Nah salah satu tuh Ali Selim tuh. Ali Selim. Pilihan saya tadi. Ini bintang ini mapan, meskipun rankingnya 800. Tapi dia membuktikan di umur 33 tahun dia masih tetap berbicara soal tenis. Dan masih eksis. Lalu saya minta teman saya itu kebetulan dia adalah petenis, tinggal di Indonesia, petenis dari Bosnia atau apa gitu ya. Namanya Sandra, saya minta tolong dia, coba Sandra cariin, kasih nomor. Terus tak hubungin pertama kali, kira-kira sebulan yang lalu. Saya telepon pertama kali. Saya memperkenalkan diri, saya bilang, saya kepingin Anda jadi endorser tolak angin. Dia ya pertama tanya, oh tolak angin ya? Dari mana Indonesia? Oh ya oke. Terus dikasih nomor manajernya. Nah itu udah. Setelah itu prosesnya 3 minggu dia datang ke sini. Oke. 3 minggu ya. Tanggal 8 Juli, waktu mau syuting, itu mau hujan. Waduh gimana nih kalau hujan? Terus kita doa. Terus manggil pawang. Dia tahu manggil pawang. Nggak hujan bener. Padahal sekitarnya hujan. Jarak 2 kilo gitu hujan. Terus tanggal 9 Juli eksibisi. Ya, Lapangan kan nggak ada di GBK itu. Ya kita timnya doa terus di marketing. Ada lapangannya. Boleh. Kita minta izin boleh. Terus sorenya saya ke Semarang. Syuting di Semarang. Ya pokoknya dilancarkan. Waktu mau pulang, waktu dia ke pabrik sama saya presentasiin kita buat tolak angin yang bagaimana. Terus kemudian ada cara kita mengekstrak gitu. Dia sampai video itu hampir 10 menit, 20 menit di video satu-satu. Dia bilang, wah saya tidak pernah membayangkan seperti ini. Saya tanya, waktu itu apa bayangan Anda tentang jamu? Ya bayangan saya tolak angin itu ya pakai rempah-rempah terus diseduh gitu. Dia kan originnya Vietnam, ayahnya. Oh, originnya ya Pak. Terus waktu itu dia bilang begitu, confess sama saya, mengaku gitu. Saya tidak mikir begini hebat sekali loh sudah muncul. Dia bilang, wah amazing, saya sebagai orang Eropa saya kagum sekali sama sudah muncul. Terus ayahnya kan seorang dokter. Iya. Ayahnya dokter, jadi ayahnya itu kardiolog. Oh. Namanya Lim Du Quang. Ya orang Vietnam, tapi dia origin Vietnam tapi warga negara Perancis. Dia dokter. Dia bilang dia membaca semua literatur, hasil penelitian kami saya sampaikan ke dia. Dia bilang Irwan, sebagai dokter saya mengagumi itu. Itu yang dia katakan. Ya, sebagai dokter saya kagum sama herbal ini. Nanti saya akan share to my community. Wah. Saya akan menulis literatur tentang tolak angin. Ya, di Perancis. Berarti benar-benar ya pokoknya dilancarkan Tuhan. Doanya dilancarkan Tuhan. Amin. Iya loh, hujan nggak jadi hujan, saya sampai stresin kalau hujan piye ini udahlah. Tapi enggak hujan. Kapan keluar itu ya Pak videonya Pak? Minggu ini Pak. Ya. Mungkin hari ini. Baik. Ya. Pak Irwan, ini sudah banyak dibagi mengenai tenis gitu Pak. Kalau ditanyakan lagi Pak, harapan terbesarnya apa Pak?
untuk Apa? dunia tenis Indonesia? Ya harapan saya yang pertama akan semakin banyak orang suka tenis. Ya. Tenis sebagai lifestyle, tenis sebagai modal sosial, tenis sebagai salah satu upaya besok untuk mencari nafkah. Tuh. Nah, nanti goalnya yang terakhir kalau semuanya sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh, partisipasi masyarakat banyak, kemudian pemerintah juga mengapresiasi partisipasi itu, ya. Sisanya mudah-mudahan ada yang bisa menghasilkan yang lebih baik. Jadi juara Grand Slam atau jadi apa aja lah. Paling tidak WTA 1000 Pak ya? Ya WTA 1000 atau WTA 500 saja deh. Ya, ya, ya. Iya toh? Betul, betul. Iya, tapi yang penting itu kan bukan goal. Itu kan hasil dari sebuah upaya. Upayanya apa? Upayanya ini menggerakkan orang suka main tenis, menggerakkan partisipasi masyarakat. Kalau yang main tenis banyak itu partisipasinya banyak. Orang buat lapangan tenis karena menyewakan untung. Dan yang penting pemerintah itu merangkul gitu loh. Memberi apresiasi gitu, pada para orang-orang yang bisa membuat tenis itu lebih banyak. Saya ya termasuk salah satu partisipannya sudah muncul ini. Termasuk salah satu. Terima kasih banyak yang sudah muncul. Pak, sebagai penutup ini Pak Irwan, apa yang ingin Bapak sampaikan ke para sobat Obrigado yang mungkin ingin bermain tenis, calon pemain tenis, ataupun sudah menjadi pemain tenis, ataupun juga mungkin sudah menjadi pelatih tenis? Ya, saya rasa pertama secara logika saya menganjurkan orang main tenis. Karena olahraga itu salah satu yang membuat kita sehat. Jadi yang pertama kan orang itu you are what you eat. Ya. Ya, you are what you do, you are what you think. Salah satu tuh kalau ini tuh you are what you do. Jadi exercise. Jadi saya berharap ngajarin anak-anaknya atau memberi kesempatan anaknya untuk sekolah tenis. Yang kedua, jadi goalnya yang pertama apa? Sehat. Sehat. Yang kedua, satu hari dia bisa mencari nafkah sebagai modal sosial dalam hidup, seperti kalau kita belajar nyanyi. Terus yang ketiga, dia bisa lebih sehat. Ya, yang lain-lainnya banyak. Baik kalau gitu. Pak Irwan, terima kasih banyak untuk waktunya Bapak. Saya yakin Bapak sangat sibuk nih dan kami sudah diberi kesempatan untuk bersama Pak Irwan menggali dunia tenis ya. Karena enggak, tapi tadi ya pesan saya ke nanti di anuan ya. Pesan saya kalau masyarakat ya itu supaya ngajarin anak-anaknya itu salah satunya itu olahraga tenis. Karena tenis itu pertama menyehatkan. Yang kedua, tenis ini besok kalau dia pinter, bagus mainnya, dia akan bisa menjadi modal sosial dalam hidupnya. Dia akan lebih bahagia dengan main tenis. Dan kalau beruntung, ya memang dia born to be champion, ya. Apa tahu dia bisa jadi juara. Jadi jangan masuk tenis untuk jadi juara, enggak, jangan. Nanti orang belum masuk aja udah mundur. Iya, iya. Ya. Nah, itu kalau menurut saya itulah. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya sendiri juga akan terus berusaha untuk mengkampanyekan tenis ini menjadi salah satu olahraga nasional di negeri ini. Amin, 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 amin. Ya. Kita tepuk tangan dulu untuk Pak Irwan. Pak Irwan, ini sudah ada sedikit oleh dari kami. Oh ya. Iya, ini ada bola tenisnya, ada tenisnya Pak Irwan. Oh Sekali ya. lagi terima kasih banyak Pak Irwan untuk waktunya. Ya bagus juga, yang ngelukis apa ya? Ada teman kami Pak, desainer di kantor. Mirip. Baik. Ya. Sekali lagi Pak Irwan, terima Semoga kasih banyak. maju tenis. Amin, amin. Terima kasih banyak untuk waktunya Bapak. Sehat-sehat Ya. selalu Pak Irwan. Ya, Kita tunggu amin. nanti Pak update-nya Pak. Misalnya nanti kalau berikut-berikutnya Tenis Academy sudah terbangun, kami punten bisa datang nanti di sana Pak. Iya, iya. Sobat Obrigado, sampai sini kita episode dengan Pak Irwan.
Kita akan jumpa lagi dengan episode-episode Obrigado lainnya. Jangan lupa subscribe. Sekali lagi, terima kasih Pak Irwan. Sampai jumpa lagi nanti. Kita tunggu cerita-cerita, story-story terbaru nanti dari Pak Irwan tentang tenis. Sampai jumpa.